Saya sangat menganjurkan kepada siapapun yang bergerak dalam bidang politik atau orang yang ingin tahu lah ya, minimal orang yang ingin tahu tentang politik atau orang sangat ingin tahu tentang bagaimana kepemimpinan manusia suci seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Itu memang kita anjurkan mereka membaca kitab Nahjul Balaghah ya. Kitab Nahjul Balaghah itu adalah sebuah kitab yang di dalamnya memuat surat-surat Imam Ali bin Abi Thalib, memuat kata-kata Imam Ali bin Abi Thalib, dan memuat kutipan-kutipan kata-kata hikmahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, salah satu dari surat-surat yang penting yang terdokumentasi ini adalah surat Imam Ali kepada Malik bin Ashtar ya. Ada satu lagi surat Imam Ali yang sangat terkenal juga yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan adalah surat Imam Ali untuk gubernurnya di Basrah yang bernama Uthman bin Hunayf al-Ansari. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang bernama Uthman bin Hunayf al-Ansari ini dilantik oleh Imam Ali sebagai gubernur Basrah yang juga Imam Ali alaihissalam memberikan kepadanya semacam panduan-panduan untuk menjadi seorang pemimpin yang adil di dalam wilayah kekuasaannya itu. Nah, salah satu hal yang sangat menarik perhatian orang-orang sekaliber Kofi Annan itu adalah kata-kata Imam Ali tentang keserataan atau kerataan, keadilan seluruh masyarakat yang ada di dalam naungannya. Misalnya Imam Ali sangat terkenal dengan kata-katanya begini. Imam Ali bilang, dia bilang kepada Malik bin Ashtar, wahai Malik bin Ashtar, kamu harus melihat seluruh masyarakatmu dengan pandangan yang sama. Karena mereka itu adalah imma akhun laka fid din aw nadhirun laka fil bashar. Karena masyarakat engkau itu, karena manusia ini, kalau tidak saudaramu dalam satu agama, maka mereka adalah manusia yang sejenis, yang satu jenis denganmu, yang tidak boleh engkau berlaku diskriminatif. Jadi penting sekali untuk kita catat di sini, ketika kita berbicara keadilan ya kepada semua manusia, itu poin tidak boleh diskriminatif ini penting. Jadi jangan sampai kita mendiskriminasikan atau membeda-bedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain meskipun dengan alasan agama. Jadi misalnya nggak boleh ketika katakanlah dua orang misalnya berkonflik mengadu kepada kita sebagai penguasa misalnya, yang satu muslim, yang satu non muslim, kita tidak boleh melihat bahwa kita harus membantu yang muslim dengan kita berlaku zalim kepada orang yang non muslim. Kenapa? Karena yang non muslim ini juga punya hak. Karena itu Imam Ali asal mengatakan annas, manusia itu imma akhun laka fiddin, bisa jadi mereka satu saudara seagama denganmu, tapi au nadhirun laka fil khalaq, atau mereka adalah juga seperti engkau sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang engkau harus perlakukan seadil-adilnya. Karena itu kenapa keadilan itu menjadi satu kriteria yang sangat penting dalam agama. Ya kan? Kita ini dalam agama Islam kriterianya itu adalah keadilan. Kalau misalnya di Kristiani itu seringkali mereka menyebut tentang prinsip misalnya kasih gitu kan. Agama Kristiani itu kan membangun sebuah prinsip atau kriteria yang disebut dengan kasih sayang gitu kan. Betul. Misalnya sangat terkenal dengan kata-katanya Nabiullah Isa alaihissalam yang seringkali dikutip oleh orang-orang Kristiani itu, kalau pipi sebelah kananmu ditampar maka berikan pipi kiri yang keduanya begitu kan. Yang engkau tidak boleh balas, bahkan engkau harus menunjukkan kasih kepada orang yang jahat denganmu begitu.
Dalam Islam yang pertama-tama bukan kasih, yang pertama-tama adalah keadilan. Masya Allah. Karena itu kenapa kalau kita lihat di dalam hukum-hukum Islam itu kan segala sesuatu itu harus dibangun dengan dasar keadilan, ya kan? Al-Quran juga mengatakan begitu, ya. Misalnya salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa manusia ini harus membangun agamanya di atas keadilan. Allah menyebutnya dengan istilah al-qist, gitu kan? Al-mizan, itu semuanya adalah simbol-simbol daripada sebuah keadilan, gitu kan? Nah, ini penting. Jadi membangun segala sesuatu berdasarkan prinsip keadilan, gitu. Nah, karena itu kenapa misalnya dalam Al-Quran ketika berbicara bahkan tentang hukum qisas sekalipun, ya kan, dibangun berdasarkan keadilan. Misalnya an-nafsu bin nafsi, wal udhunu bil udhuni, wal ainu bil aini, wal anfu bil anfi, gitu kan. Itu semuanya maksud saya menunjukkan sebuah prinsip keadilan yang sangat adil dalam Islam. Jadi kalau misalnya ada orang membunuh jiwa, ya adilnya dibalas dengan jiwa. Kalau dia memaafkan itu lain masalah. Tapi prinsip keadilan ini harus dibangun, gitu kan? Kemudian kalau orang melukai matamu, engkau boleh juga melukai mata dia, asal jangan berlebihan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat misalnya sejarah Imam Ali bin Abi Thalib ketika membangun kekuasaannya, ketika Imam Ali bin Abi Thalib berkuasa selama 5 tahun itu, beliau benar-benar menunjukkan keadilan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan tidak diskriminatif. Tidak pernah beliau itu mendiskriminasi, membeda-bedakan antara keluarganya sekalipun dengan sahabat-sahabatnya atau musuhnya sekalipun. Saya masih ingat misalnya ketika Abul A'la Al-Maududi, salah seorang ulama Ikhwanul Muslimin yang mengarang buku tentang Al-Khalifah wal Mulk, ya kan? Ketika beliau menyoroti tentang pemerintahan yang tidak adil, itu beliau menyebutkan bahwa pergeseran khilafah, istilah beliau, dari khilafah ke mulk, dari khilafah ke kerajaan dalam sejarah Islam itu dimulai dengan nepotisme yang terjadi. Ya. Dia menyebutnya misalnya mulai dari khalifah ketiga sudah muncul nepotisme, ya kan? Masuk lagi Bani Umayyah, masuk daripada Muawiyah sampai kepada Yazid anaknya dan seterusnya itu selama 80 tahun. Bahkan ketika pindah kepada khilafah misalnya Abbasiyah, itu semuanya dibangun di atas nepotisme. Dan nepotisme itu apa? Nepotisme itu artinya diskriminatif, tidak adil. Memberikan hak, memberikan sesuatu yang lebih kepada keluarga, ya kan, kepada sahabat, kepada handai tolan, kepada kerabatnya, dan dia tidak memberikan hak kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, jadi keadilan itu betul-betul terlukai ketika nepotisme itu muncul. Nah, karena itu kenapa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika dia memberikan petuah dan bimbingannya kepada penguasa Malik bin Ashtar itu, pertama yang beliau katakan, wahai Malik, kamu harus perhatikan semua rakyatmu, ya kan? Dan engkau harus bersikap adil. Pertama-tama dalam prinsip dulu, sebelum engkau berbicara tentang perilakumu, dalam prinsip dulu engkau harus berlaku adil, harus melihat mereka ini imma akhun laka fid din au nadhirun laka fil khalaq. Mereka kalau bukan satu agama denganmu, tapi mereka adalah manusia seperti engkau, yang engkau harus perlakukan mereka seadil-adilnya gitu. Kira-kira begitu ya.